Sederhananya, latihan beban itu akan kontribusi ke performa bersepeda. Ini contoh berarti kita fokus untuk tanjakan. Tanjakan. Itu ya terus apa? Latihannya bagaimana kan gitu. Ini semua otot itu ternyata kena. Iya. Nah, itu dengan porsinya masing-masing. Otot apa aja yang perlu dilatih Pak untuk menguatkan bersepeda? Kita analisa perlahan Mas ya. Latihan kaki terus pasti sepedaan kuat. Nah itu tadi yang menjawab tidak bisa. Belum. Nah, kan Mas ya. Kalau yang beban kuat kita kerjakan 10 repetisi itu untuk kekuatan. 10 repetisi untuk kekuatan. Beban yang bisa kita kerjakan 15 sampai mungkin 25 repetisi ini untuk daya tahan otot. Kalau untuk power biasanya hanya kisaran 6 repetisi. Jadi gaya bersepeda saya latihan di bedo, gaya bersepeda yang lain juga latihannya berbeda. Nah, misalnya dulu pernah latihan ya, terus kemudian sudah lama enggak latihan, itu menurun enggak? Nah, kenapa kok otot itu harus kuat? Widy Suwantoro, teman saya ini seorang personal trainer yang sudah lebih dari 15 tahun menggeluti profesinya. Kali ini kita membahas bagaimana latihan beban yang mendukung performa bersepeda kita. Widu juga mempraktikkan bagaimana gerakan latihan yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu nge-gym. Biar makin kuat, biar nggak kewer lagi. Biar kalau nanjak wajah kita bisa tetap cakep, nggak menyedihkan kayak sebelumnya. Simak obrolan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu mana, Rek? Ya, apa kabar itu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ini followernya Mas Irawan. Aduh, seneng aku, Rek. Berarti IDW itu berarti berapa lama ketemu ya? Lama, Mas. Kalau kenal dulu kan lama. Terus terakhir ada diundang di acara. Oh iya. Di base campnya COB cerita orang baik. Nah, itu yang terakhir. Tapi Cik bergerak di bidang itu ya. Pastinya. Gym dan sebagainya. Dulu kan kita kenal itu di awal di Gold Gym ya. Gold Gym, Grand City. Saya jadi member. Terus ke ini ambil PT ke Ardi ya, salah satu personal trainer. Pelatihnya Mas Ardi. Mas Ardi almarhum. Terus akhirnya kenal dengan PT yang lain termasuk sampean ya. Iya. Gitu ya. Dan PT yang lain. Waktu itu ketoke dengan PT Gold Gym ini akrab kabeh ya ketoke waktu itu. Kayaknya semua PT kalau di tempat gym pasti seperti itu. Oh gitu ya. Akhirnya karena kan kita membuat gym itu seperti rumah kedua. Oh ngono ya. Memang gitu ya maksudnya. Oh iya. Nah, setelah itu kan Mas, apa jenenge? Aku kan sepedaan ya, sampai sekarang sepedaan, terus kemudian ini baru mulai akan ke gym mana? Karena memang ternyata itu gym itu memang bisa menguatkan semuanya ya. Semua olahraga itu memang benar dasarnya gym ya. Kalau kita lihat kan semua atlet ya, atlet apapun, sepak bola, lari, terus kemudian sepeda, itu kan KB itu nge-gym ya. Apa itu? Kalau saya boleh cerita singkat saja. Ibu kandung semua cabang olahraga ada di atletik. Ibu kandungnya olahraga atletik. Oke, terus? Tapi Mas Adira itu cerita bapak kandungnya itu latihan beban. Karena bapak kandungnya gym. Oh ngono. Latihan beban. Berarti atletik dan gym ini menikah gitu. Iya. Terus punya anak gitu. Macam-macam anaknya. Macam-macam. Apa gitu? Goyannya seperti itu. Kenapa kok jenenge atletik itu jadi ibu kandungnya semua olahraga? Iya, karena hampir semua gerakannya itu sudah dilahirkan dari atletik, lari, lompat, kemudian ya berbagainya itu. Iya, karena semua olahraga itu mesti ono lari nih, lompat ya. Ada lari, ada semuanya lompat, ya, basket, ya, volley, semuanya ada ya. Cenderung sebagai dasarnya itu di atletik. Tapi untuk semua cabang olahraga pasti membutuhkan otot untuk penggeraknya. Nah, ya mungkin catur bisa jadi yang diangkat benteng misalnya. Catur. Ini yang itu kan ada kan. Dan ototnya itu dilatihnya lebih spesifik di gym. Gitu. Ya, makanya dia disebut bapaknya olahraga semuanya. Iya. Karena semuanya butuh penguatan otot ya. Termasuk sepeda. Nah, benar. Ya kan sepeda. Ya kan bagi teman-teman sepeda itu aja nih latihan apa Pak sing membuat kita itu jadi kuat gitu. Jadi kan misalnya beberapa permasalahan kesulitan sepeda itu kan misalnya ada tanjakan itu kan masuk rintangan ya, tanjakan. Terus kemudian ketika speed ono mana endurance ketika jangka panjang. Terus kemudian speed dan endurance.
speed Iya, tapi iya, jangka iya. panjang, Iya. apa jaraknya jauh. Iya. Nah, itu ya apa itu? Nah, itu memungkinkan nggak untuk kita misalnya latihan gym terus kemudian jadi kuat Iya. otot-ototnya untuk bisa melewati rintangan itu? Iya, pastinya ya. Nah, Sederhananya, latihan beban itu akan kontribusi ke performa bersepeda. Performa yang mana nanti lebih spesifik. Masnya mau minta fokus di speednya itu tadi, kecepatan ketika seperti sprint, ya latihannya beda, Oh, beda spesifik. ya? Nanti kalau mau kuat di tanjakan, latihannya harus disesuaikan juga. Latihannya beda juga ya? Iya, benar. Oh, no. Kalau misalnya speed dan jarak jauh juga beda juga? Beda juga. Oh. Dan itu harus dilatih semuanya. Oh iya iya. Nggak bisa saya mau latihan yang power saja, harapannya speednya akan meningkat. Sebenarnya iya, tapi lebih bagus lagi dilatih sendiri-sendiri. Kalau contoh analoginya, sama-sama latihan endurance, seperti orang yang latihan triathlon, lari, sepeda sama renang. Mereka tetap latihan sepeda, tetap latihan lari, dan tetap latihan renang. Iya, betul itu, Pak. Gitu, lari nanti di spesifik lagi. Pelari maraton akan latihannya seperti tipe maraton. Oh iya. Pelari sprint akan latihannya spesifik untuk sprint. Nah, sepeda juga gitu. Beda-beda ya latihannya. Kalau kita lihat ke atlet yang profesional biasanya dibagi. Ini disimpan untuk yang sprinter ketika finish. Nah, gitu. Ini disiapkan untuk endurance yang geret terus. Ya, jadi seperti itu. Tapi kita latihannya harus dilatih semuanya. Tapi latihannya itu memang beda-beda ya. Jadi kalau misalkan kepingin bisa semuanya, berarti semuanya harus dilatih. Iya. Ya, latihan iki untuk tanjakan, latihan untuk speed, latihan untuk endurance. Sama-sama latihan sepeda, tapi saat ini latihan untuk endurance, saat ini untuk sprint, saat ini untuk itu apa namanya power. Jadi semuanya itu memang harus dilatih. Iya, benar. Sita, sebelum kita meskipun sama loh Mas ya, yang diangkat beban, entah itu bebannya itu badan kita atau body training, tipenya beda gitu. Jadi kalau kita nanti pembahasannya arahnya kan supaya tahu, oh ini untuk power, ini untuk latihan speed gitu kan. Lebih kita perinci definisikan supaya tidak salah paham. Tetap tidak ada yang salah, tapi akan lebih spesifik. Saya memang ya, ke semua latihan itu memang menguatkan otot ya. Menguatkan otot benar. Yang dilatih targetnya otot. Oh iya. Nah, kok nanti kita terakhir nyoba latihan bodyweight ya. Yang tanpa pakai alat, dengan ini kita bisa latihan. Nah, kenapa kok otot itu harus kuat? Kenapa harus kuat? Karena kita semua aktivitas fokusnya di sepeda, otot adalah penggerak utamanya. Kalau tulang alat gerak pasif. Tulang itu digerakkan oleh otot. Tubuh kita bergerak, yang bergerak ada dua, otot sama tulang. Penggeraknya ini otot. Yang digerakkan tulang. Kemudian yang digerakkan lagi pedalnya sepeda. Oh iya. Kita bertujuan untuk memindahkan sepeda, motor penggeraknya ini adalah otot. Gitu. Jadi otot itu dia melapisi tulang gitu ya? Melekat pada tulang. Melekat pada tulang. Sehingga ketika ototnya itu semakin kuat, itu dia akan semakin kuat menggerakkan tulang. Logikanya itu yang paling sederhana, otot itu kalau kerjanya otot itu kontraksi namanya. Kontraksi itu pengertian yang paling gampang, otot itu memendek dari masing-masing tendon. Lekatan otot itu ada di tulang. Contohnya, kalau ini otot bicep, ini lekatannya ada di tulang humerus sama radial atau ulna. Kalau ini kontraksi, dia memendek, akan menggerakkan lengan yang bawah. Oh iya. Gitu. Ini kalau kita posisi berdiri di sini, otot hamstring yang bekerja, lekatannya di sini sama di ujung sini. Kalau ini kontraksi, dia akan memendek. Nah, gitu. Kalau yang otot untuk ekstensi meluruskan, nah ini ototnya di sini sama di ujung sini. Kontraksi memendek. Jadi ketika kita posisi jongkok kemudian berdiri, ini ada otot yang memendek. Ada otot yang memanjang, yang memendek namanya kontraksi. Nah, pedal dipancal. Nah, itu bagian dari kontraksi otot ini yang depan, quadriceps. Gitu. Pedal dipancal itu berarti dia memendek atau memanjang? Memendek yang posisi ini paha depan, yang paha belakang memanjang. Iya. Kalau emasnya analogi di mesin, pistonnya itu bergerak, kan menggerakkan apa namanya ya, gearnya itu. Nah, kalau otot itu ketika ototnya bergerak memendek, memindahkan tulang, dan itu memberi tekanan. Nah, nanti geraknya yang apa namanya ringan tapi lama, jadinya endurance. Apa bedanya otot yang untuk menggerakkan itu ya? Otot yang dia kuat, otot yang terlatih dengan otot yang tidak terlatih. Kan podo-podo bergerak, podo-podo
kontraksi nih, kontraksi ya nanti. Iya. Kontraksi ini apa bedanya? Otot yang terlatih dan enggak? Yang terlatih dan enggak. Pengertian yang mungkin sebelum dari itu biasanya orang yang bugar dan orang yang tidak bugar secara general. Kalau yang orang bugar itu bisa digunakan untuk aktivitas yang lama fisiknya. Nah, otot juga gitu. Otot yang terlatih akan bisa dikerjakan dengan pengulangan atau waktu yang lama. Kalau yang tidak bugar biasanya mungkin buat jalan 1 kilo sudah capek. Kalau yang terlatih bisa jalan 5 kilo. Ya ukurannya ketika jarak jauh ya, jarak panjang, waktu yang lama ya. Waktu yang lama dan lebih kuat. Lebih kuat ini maksudnya bebannya. Misalnya satunya lompat hanya 10 cm, satunya bisa lompat 50 cm. Contohnya seperti itu. Itu ya otot yang terlatih dan otot yang tidak terlatih. Artinya ketika iki ngomong sepeda dengan waktu yang lama, itu berarti ya mutlak ototnya harus terlatih. Nah, misalnya otot nggak terlatih, itu tidak bisa dikerjakan untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi ketika otot nggak terlatih, terus kemudian dia itu dalam waktu yang lama? Nah, ini berarti kembali ke dasar. Kayak mesin motor itu bisa dikerjakan bergerak pistonnya itu karena ada suplai bensin yang terbakar di dalam ruang bakar. Nah, kalau tubuh kita sebenarnya pun demikian, ada sel otot, nanti masuk lagi di mitokondria, itu perlu energi. Energi masuk, nanti bisa meledak di situ. Nah, itu bisa menimbulkan kontraksi nantinya. Nanti elemen-elemennya banyak seperti ion kalsium berperan, ATP, PC, kreatin fosfat itu. Nah, itu sangat bekerja di situ. Nah, kalau yang orang terlatih, ini energi bisa masuk terus-menerus. Dan bisa meledak terus-menerus. Kalau yang tidak terlatih, meskipun punya bensin yang banyak, tidak bisa masuk di ruang bakar. Oh, apa yang membedakan, Pak? Itu kemampuan sel kita menyerap energi. Gitu. Karena ketika olahraga itu kita sebenarnya tidak hanya melatih otot ya, tapi metabolisme tubuh semuanya bekerja ya. Benar. Jadi ketika ono energi yang tersimpan, tapi tidak metabolisme tubuhnya tidak bisa masuk apa tidak? Kayak masuk gitu ya. Oh iya. Jadi orang kan kadang hanya melihat ketika kita olahraga itu hanya melatih otot, padahal enggak Pak ya. Padahal semua metabolisme tubuh itu bergerak semua, bekerja semua. Sehingga itu memperlancar ketika supaya lebih mudah Mas ya. Mas biasa makan ayam. Daging ayam ada filamen-filamennya, ada seratnya itu. Nah, ibarat tiap serat itu bisa dimasukkan sumber energi dan bisa meledak untuk jadi kontraksi. Kalau otot kecil pastinya filamennya tidak banyak. Kalau punya otot yang besar akan lebih banyak. Nah, gitu. Mas punya motor cc-nya 1000 dengan motor yang cc-nya 2000, mobil punya cc 1000, satunya 2000, powernya pasti lebih besar yang 2000. Ya. Nah, kalau kita latih, filamen seperti yang kita makan ayam itu tadi, bisa jadi satu rusak, tumbuh jadi 4. Yang sebelumnya ototnya kecil bisa jadi lebih besar. Oh iya. Nah, contohnya itu ya, sing jarane latihan itu bisa targetnya merusak otot, kemudian terbangun. Iya, prosesnya harus ada rusakan dulu. Oh, jadi memang jarum ya? Jarum itu berarti itu tanda ototnya rusak? Salah satu tanda. Ototnya rusak, sehingga ketika rusak atau limbahnya itu masih banyak. Limbah knalpot kalau motor, mobil, ini namanya asam laktat kalau metabolisme. Asam laktat. Ini masih beredar di tubuh, jadi pegel-pegel kayak jarum. Oh gitu. Rasanya Iya. Nah, setelah otot itu rusak, kemudian dia memperbaiki sendiri dengan porsi, dengan volume yang lebih besar ya? Akan dibangun lebih baik dan lebih besar. Oh, gitu. Dibantu dengan protein ketika istirahat. Itu ada syarat. Syaratnya harus progresif overload. Apa itu? Ini kan tubuh itu sifatnya adaptif, Mas. Tidak akan meningkat, tubuh akan sesuai dengan aktivitas sehari-hari kita. Kalau di challenge dengan lebih berat, ini seolah-olah saat ini gagal. Tapi ketika recovery, istirahat, nanti dibangun untuk menjadi lebih siap lagi. Berarti challenge-nya itu harus lebih berat. Bisa jadi seperti itu. Sehingga otot itu terus menguat. Tapi dalam porsinya sama aja ya, dia kemampuannya akan tetap stuck di situ. Benar. Jadi sensasi yang Mas rasakan ketika berproses kurang lebih sama. Tapi yang dikerjakan sekarang sepeda hanya 5 kilo, besok harus 8 kilo untuk mencapai sensasi yang sama. Sensasinya sama, kayak lemah aja, enggak kuat aja. Tapi kalau dilihat di grafik, kemarin bisa 5 kilo, sekarang bisa 8 kilo. Padahal rasanya ya keselip. Itu di 5 kilo, cuma bedanya yang pertama itu 5 kilo kesel, yang kedua 8 kilo harus baru 8 kilo capek. Dan iki terus nambah terus.
Tapi Iya, di iya. proses Mas yang waktu pertama ngerjakan 5 kilo, kayak tubuh ngoyo, limitnya di situ. Nah, tapi sistem tubuh kita akan adaptif, Iya, akan iya. beradaptasi untuk menjadi lebih kuat. Iya, terasa loh itu Pak. Aku biar itu di awal-awal sepeda, relate atau tidak. awal-awal sepedaan itu rumah yang kita berangkatnya dari Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar Al-Akbar, ke Porong. Porong, Porong itu Allah Akbar. Sawi Pak, lama banget. ngoyo. Ngoyo. Kecepatan maksimal itu 24, Pak. 24 itu aduh tuh. Nah. Sekarang kecepatan 40, kemudian jangka panjang sampai ribuan kilometer ya oke-oke aja. Ngisi terus. Nah itu Iya. yang kita konteksnya tadi bicara. Ini sumber energi, ya, bensinnya itu bisa masuk di ruang bakar. Kalau sebelumnya Mas kaya bisa beli bensin yang banyak, tetap tidak bisa masuk di ruang bakar. Iya. Nah, ini olahraga yang jujur, Mas harus bangun sendiri. Iya betul. Jadi meskipun jadi meskipun orang kan bilang, aku ini lemakku akeh, sumber energiku Iya, banyak, benar. iya kan? Benar. Tapi belum tentu loh Bisa ketika masuk di ruang bakar. bisa masuk di ruang bakar. Iya. Di dalam sel kita itu ada pembakaran, dan itu pun kalau kita diskusikan, perbincangkan banyak variannya. Ini kalau ada oksigen baru lemak masuk. Nah, kalau tidak ada oksigen yang dipakai gula. Gitu. Dan ini ada tipe gerakannya. Kalau oksigen, jadi gula itu mengganti oksigen. Bukan. Ya apa maksudnya? Ibaratnya sistem tubuh kita itu hybrid. Iya, hybrid. Gula bisa jadi energi, lemak bisa jadi energi, Oh, atau iya. bahkan kalsium pun bisa jadi energi. Oh, iya. Bahkan otot pun bisa jadi energi. Bisa. Ya? Kebakar Iya, ototnya. bisa. Benar. Iya. Nah, itu tinggal targetnya di mana. Kalau kita kenal lebih enak. Ini contohnya kalau yang kenal apa? kenal tipenya, Kenal tipe tubuh kita. bukan Apa? tipe gerakannya. Oh, tipe Contohnya gerakan. power, latihan power seperti tanjakan, itu energi pembakarannya tidak menggunakan oksigen, gitu. Mesti ya? Hanya gitu? gula, ya. Oh, ya gula. Berarti aku pengen gula lemak juga. Lemak, bukan. Lemak akan terbakar kalau ada oksigen masuk. Oh, gitu. Iya. Berarti hanya gula. Iya. Oh, nggak lemak ya? Tidak. Oh. Bisa jadi lemak. Ada di level tertentu. Indikator yang kita mudah itu kita lihat heart rate-nya. Kalau heart rate-nya itu masuk di kategori yang kita pelajari ya, masuk intensitas tinggi, ini oksigen tidak bisa masuk. Oh, no malah ya. Ya. Kalau intensitas sedang, ini oksigen bisa masuk. Nah, Oh, ini gitu tipe latihan atau tipe gerakannya endurance. Oh, makanya di beberapa orang itu latihannya ketika justru heart rate tinggi itu tidak bisa tidak optimal untuk ngurus badan gitu ya. Benar, tapi Iya. ada nanti bisa disambungkan, bisa kontribusi. Oh, bisa juga. Ya, ini konteksnya kalau dihubungkan dengan sepeda agak bingung, tapi tetap bisa. Oh, iya. Kontribusinya ada cerita tersendiri. Kalau pada waktu kerja itu maunya lemak yang terbakar, harus ada oksigen masuk, dan itu training zone-nya di sedang. Di sedang ya. Kalau yang Jadi heart rate tinggi itu malah tidak bukan lemak. disarankan sebenarnya. Iya. tapi heart rate yang tinggi cenderung untuk latihan power. Oh, heart rate tinggi. Latihan power itu akan berdampak untuk hipertrofi otot, membesarkan massa otot. Oh iya. Gede no CC, Oh Mas. gitu. CC-nya lebih besar. Oh, memang ono porsi-porsinya ya. Jadi Iya. kita Berkaitan sebenarnya. kepingin apa, latihannya begini gitu. Iya. ya. Oh, iya. Iya. Nah, ini kan tidak banyak orang tahu ya. Iya. Anu ini ya. Bulat sebenarnya, tapi kalau dijelaskan kalau detail terperinci enak. Kalau CC-nya lebih besar, posisi mobil dipanasi saja akan lebih mudah ininya pembakarannya, lebih banyak bensin yang terbakar. Iya. Nih, Mas tanyakan apa tentang sepeda? Yo. Anu ya. Sambungkan. Iya, rumit juga ya gitu. Gak sesimpel itu gitu. Iya kan? Yang paling simpel misalnya, ini latihannya untuk speed mana? Nah, kenal. Iya, Untuk endurance iya, mana? Kenal. iya. Untuk power mana? Nah. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya lebih enak nanti. Iya. Tapi yang memang mutlak dan tidak bisa ditawar itu ketika kita latihan itu akan menguatkan semua tubuh kita ya. Benar. Itu jadi kalau misalkan ada orang yang dia merasa kok nggak kuat ngono, itu berarti ya kurang latihan gitu. Gitu tuh sesimpel itu ya. Iya, Iya. sederhana seperti itu. Tapi nah, misalnya dulu pernah latihan ya, terus kemudian sudah lama nggak latihan, itu menurun nggak, Pak? Benar. Menurun. Pasti menurun. Tidak ada yang permanen. Meskipun dulu itu latihan dan ototnya terbentuk besar gitu. Iya. Nggak bisa ya. Kenapa kok seperti itu? Nah. Karena tubuh kita adaptif. Itu balik lagi jawabannya. Iya. Karena
tubuh kita itu Pak pinter ya. Jadi ketika dia merasa oh ternyata tidak dibutuhkan tenaga sebesar itu, santai-santai dia aja. mengecil, Iya. kan? Oh, ketika dia performanya menurun. oh, ketika dia ternyata memang dibutuhkan yang ekstra ini, berarti ototnya akan bangun menyesuaikan lagi, dan itu perlahan ya. Benar. Perlahan gak esok langsung, sudah lama nggak latihan terus kemudian ya berarti harus mulai ulang awal lagi. Benar. Tapi otot itu kan punya memori Pak ya, katanya. Bisa dibilang seperti itu, muscle memory istilahnya memory itu ya. Artinya ketika dia itu sudah break pernah lama. latihan itu terus kemudian lama break, untuk kesana itu tidak selama waktu di awal gitu. Akan lebih mudah. Tapi tetap harus mulai awal tahapannya itu akan mengalami lagi. Dan pastinya hilangnya pun tidak bisa langsung hilang. Penurunannya tidak langsung turun. Itu bertahan. Ya itu ya, pinter ya. Pintar sekali, luar biasa. itu menciptakan beda dengan manusia ya kalau menciptakan. Semakin lama dipakai semakin aus ya. Rem dipakai aus ya. Ini Mas Irawan ini perbincangannya kayak bahas motor itu untuk audiensnya itu mekanik. Nah ini tadi. Kalau audiensnya orang umum, yang penting bisa digas masuk personel jalan. Nah, ternyata Mas Irawan mau mengulik apa yang ada di dalam proses itu. Jadi kita, ya orang pesepeda juga harus tahu logika otot itu seperti apa. Itu tadi tidak semata-mata apa jenis latihan itu kemudian langsung kuat gitu atau bagaimana gitu ya. Nah, saya ini terkait dengan berbagai kesulitannya pesepeda ya. Misalnya ada tanjakan, terus kemudian ada minum-minum terus speed, speed, terus kemudian ada speed yang jangka panjang gitu, ada tanjakan yang panjang, kan ini beda-beda ya. Nah, ini ototnya bagaimana yang perlu ideal latihannya. Makanya itu paling enak itu Mas sesuai targetnya. Makanya orang yang di sini yang di Roka latihan lebih spesifik itu gini. Mau eventnya di Malaysia gitu. Kita pelajari dulu ini berapa treknya, panjangnya, ada elevasinya atau tidak. Nah gitu. Nanti latihannya lebih spesifik di situ. Atau latihannya hanya untuk kebugaran tubuh, arahnya di mana. Nah, yang Mas tanyakan harus lebih spesifik. Misalnya spesifik general misalnya. Nah, ini malah spesifik terus general. Harus kuat semuanya, ya enggak apa-apa kita kerjakan. Spesifiknya sih enggak apa? Spesifik itu saya ingin latihan sepedanya biar kuat dari rumah saya di Surabaya Barat menuju Porong. Nah, kita tahu. Kan ini flat semua, kilometernya sudah tahu. Nah, latihannya untuk itu enak. Misalnya latihannya fokus dari posisi Pandaan menuju Kota Malang. Nah, ini elevasi naik terus. Nah, ini spesifik. Atau dua-duanya dari Surabaya terus kuat ke sana. Nah, ini kan kita mikir endurance digeber dulu lama. Habis itu baru tanjakan. Bagaimana strateginya? Ya bisa juga strategi dulu. Nah, intinya berarti diprotoles itu. Misalnya ini, kita dalam tanjakan yang panjang misalnya. Kayak di Bromo misalnya. Bromo kan panjang Pak, puluhan kilometer itu. Mulai Mas startnya dari titik mau naik apa start dari Surabaya dulu. Nah ini kan benar. Saiki startnya dari mulai naik. Contoh ini ya. Ini contoh berarti kita fokus untuk tanjakan. Tanjakan. Terus latihannya bagaimana kan gitu. Ini latihan harus meningkatkan power. Dan power, tapi ternyata tujuannya atau targetnya lama. Kan di Bromo itu panjang, kiloan meter kan gitu Mas. Berarti kekuatan yang tinggi kan kita kalau bahas tentang gerak itu atau latihan itu ada latihan kekuatan, latihan endurance, terus ada lagi power. Nah, kekuatan dengan power beda ya? Bedanya apa? Kalau kekuatan tubuh kita kuat mengangkat atau mengerjakan dengan beban tertentu. Itu apa itu? Itu kekuatan mengerjakan gaya gitu. Tapi kalau power ini ada istilahnya ledakan. Ditambah dengan kecepatan waktu. Ya jadi seperti itu. Ada waktu sebagai komponen penilai. Misalnya ini contoh yang supaya gampang ya teman-teman. Ini squat. Squat. Ini contoh latihan kekuatan. Kalau latihan power lebih cenderung seperti eksplosif. Nah, ini langsung pembedanya seperti itu, eksplosif. Kalau power tanpa ada yang eksplosif harus ada tambahan beban. Nah, dari posisi yang ringan tadi diangkat lebih ngoyo lagi. Nah, itu cenderung power. Latihan power. Nah, kalau yang tambahan beban atau dia eksplosif ya. Mas ngerjakan tanjakan biasanya kalau
sebatas pemahaman saya tentang sepeda, itu akan lebih berat daripada yang jalannya flat. Atau enggak tahu lagi, atau mungkin bisa dioper ringan tapi tetap gitu. Gimana kalau Mas jelaskan dulu? Bisa. Sensasi power, sensasi nanjak itu gimana strateginya? Di sepeda dulu. Masing-masing orang itu beda Pak ya. Kalau saya itu lebih hemat untuk ganti gigi. Jadi misalnya kalau sepedanya akan cepat mentok gitu, kalau mentok saya kuat baru ganti gigi. Nah, tapi ada juga teman-teman yang sejak awal itu memang ini RPM-nya ditahan di situ, dikontrol itu, akhirnya jadi ringan. Jadi ringan. Tapi gitu. RPM-nya Ada yang begitu sih. Berarti kalau masih aman itu juga beda juga ya. Beda strategi. Jadi orang yang dengan latihan model kayak saya, yang dia itu saya lebih suka power Pak. Suka power. Jadi kalau misalnya ini jadinya power. Di Surabaya, Malang itu pernah enggak ganti gigi. Itu pernah. Ikut tapi dengan centering yang depan itu 40 ya, 40 belakang 11 ya. Itu enggak ganti gigi pernah gitu. Artinya gak kepeksa enggak ganti gigi. Itu berarti masuk power. Masuk power. Ini kita ngobrol nih analisa ngelupasnya lebih gampang. Iya. Kalau ada yang satunya tanjakan tapi dioper giginya jadi lebih ringan, efeknya memang tetap, tapi kecepatannya lebih berkurang kan gitu. Nah, ini lebih ke endurance sebenarnya. Oh, itu endurance. Jadi latihannya juga berbeda. Beda. Jadi gaya bersepeda saya latihannya beda, gaya bersepeda yang lain juga latihannya berbeda. Nah, jadi kita juga harus tahu apa jenis gaya bersepeda kita bagaimana. Iya. Karena kalau tepat ini. Latihanku kan power Pak. Waktu saya perjalanan ke Kalimantan itu sekitar 1945 km itu, saya barengan sama Opa Suge. Opa ini usia 65 tahun. Iya. Saya itu kan senior umurnya, senior sepedanya. Jadi saya tuh bolak-balik ngomong ini gantiin gigi ta lah, ngono bolak-balik ngono. Kan itu modelnya terus saya diminta niru Opa ngono. Saya niru Opa Pak. Ya oke, tak gantilah model kayak Opa gitu. Gampang capek Pak. Nah, kesel, waduh, gak cocok gini Pak. Ini karakternya memang nggak sama. Gitu, karena memang latihan saya selama ini begitu, latihan Opa selama ini begitu. Iya, benar. Ketika saya model gayanya dengan Opa, itu nggak cocok. Iya, Opa model gaya saya juga nggak cocok. Kemarin waktu di perjalanan Surabaya Jakarta itu ada ketemu namanya Bambang. Bambang itu latihannya kayak dance Pak. Jadi kenceng, cuk dulu. Iya. Itu beliau itu melihat saya kuat sampai ini. Gak tahu mindah gigi gitu. Iya. Saya melihat dia, dulu sampai kuat kan kalau diganti seperti itu. Iya, seperti Om Bambang, gak iso, Pak. Iya. Capek karena cadence. Ini bisa kram gitu. Benar. Nah, itu loh. Makanya kita tahu sama seperti yang orang gym pada umumnya ya Mas ya. Kita ketika datang sebagai personal trainer, kita itu mesti analisa dulu targetnya apa gitu. Iya, karena kan kita maunya latihan beban kontribusi untuk target itu. Iya. Gitu. Itu biasanya di gym-gym besar itu. Waktu saya awal-awal di gym kecil itu wis latihan, tapi begitu masuk di gold gym langsung kan diukur kan timbangan. Iki loh, apa jenenge? Di breakdown ini. Iya, di breakdown, di timbang itu kan kelihatan semua itu. Kita itu kayak opo ngono. Body composition. Apa lemaknya berapa, ini berapa, terus kemudian goalnya apa. Iya, mesti pertanyaan itu. Dan itu bukan pertanyaan bahasa basi. Iya. Analisa itu tadi. Iya, itu yang benar gitu. Untuk kemudian teman-teman personal trainer ini membuat pola latihan seperti apa, program latihan seperti apa. Disesuaikan itu. Iya. Itu. Dan ini sebenarnya kalau secara keilmuan Mas, ada istilahnya serabut otot putihnya seberapa banyak dibandingkan serabut otot merah. Kalau otot putih itu lebih ke kekuatan, power. Kalau yang otot merah banyak itu lebih ke endurance. Gitu. Saya balik ini aku mau. Ini terlalu detail kalau anunya. Balik yang mau. Ketika kita ikut tanjakan, langsung praktek ya. Mau ke Bromo. Ini tanjakan panjang. Ya. Terus dengan model saya yang dia itu lebih ke power, itu ya apa latihannya? Latihannya supaya kuat. Iya. Latihannya itu pastinya beban angkatan harus ditambah. Beban angkatan harus ditambah. Beban angkatan apa itu? Beban angkatan ini beban yang kita kerjakan. Contohnya enggak apa-apa. Lewat aja. Misalnya squat, kalau yang ideal kalau yang di gym dengan alat yang ada bisa 10 kilo untuk latihan kekuatan ditambah 20 kilo gitu. Kalau kita di sini biasanya menyederhanakan Mas ya. Kalau yang beban kuat kita kerjakan 10 repetisi itu untuk kekuatan. 10 repetisi untuk kekuatan. Beban yang bisa kita kerjakan 15 sampai mungkin 25 repetisi ini untuk daya tahan otot. Kalau untuk power biasanya hanya
kisaran 6 repetisi. Oh, 6 repetisi tapi dengan beban yang lebih Pastinya berat. Oh. Nanti capek 6, iya. diulangi lagi. Mungkin ketika ternyata Mas punya tujuan di Bromo ini berapa kilo Mas? Bromo. Nanjakannya. Wah, Ada belasan, puluhan, Mbak. puluhan. Puluhan kilo itu. Puluhan kilo mulai dari Iya. nanjak itu. Nah, katakanlah mungkin ya 30 mungkin. Ya, semuanya. Nah, 30. Ternyata 30 kan panjang. Jadi setnya ditambah. Satu set 6 repetisi saja. Oh, cuma 6 repetisi Iya. ya. Ya, yang membedakan latihannya di repetisi itu tapi benar-benar pas ya, Mas. Iya. 6 mau ngangkat 7 ke 7 ternyata enggak kuat. Nah, itu tadi Pak. Latihannya berarti squat ya, Iya. misalnya anu ya. Ya, Squat untuk kaki squat. squat kan ya, gini ya. Gini ya. Nah, benar. Gini. Benar. Nah, Iya. nah, misalnya untuk power berarti kudu ditambah beban, ada Tambah beban. beban. Nah, bebannya ki apa? Misalnya body weight ya. Body weight ya. Ketika body weight berarti Di nggak ada- sekitar kita aja misalnya. Gue ada. beras bisa, ini beras. bisa galon mungkin. Galon, Nah, nah. tapi kan akhirnya kalau enggak proper itu ada kompensasi Oh, iya, otot, iya. nanti goyoknya jadi lebih berat. Iya, ototnya iya, jadi iya. Karena lebih nggak berat. imbang, bisa Nah, keimbangan. gitu. Kalau tanpa tambahan beban, misalnya Tanpa tambah beban tapi power. Ya, apa maksudnya tanpa tambahan beban dari luar. Iya. Bebannya yang kita miliki body weight ya. Dengan squat ini ternyata Mas bisa kerja 20 repetisi. Ya, Oh, 20 sih. ternyata diminta kerja 25 kuat, 30 kuat. Berarti memang endurance-nya sudah bagus. Oh. Padahal mau latihannya di Power. Nambahnya yang tadi kerja 2 kaki dijadikan hanya 1 kaki saja. Ini namanya lunges. Oh, Nah, lanjut ya. ini otomatis 2 kali lebih berat daripada Oh, iya, hanya iya, squat. iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya. Ini kalau ternyata ini masih dinilai ringan, tambah lagi. Istilahnya progression ya. Jadi ditingkatkan lagi. Nah, ini bebannya lebih berat lagi. Naik bangku, naik ini. Oh. Pastinya lebih berat. Iya, Gitu. iya, iya. Kalau mau lebih berat, ini sudah mentok sepertinya. Harus tambahan barbel. Oh, iya, iya, iya. Tapi itu awal-awal memang itu sudah cukup ya untuk Uno. Iya. Berarti squat kurang. Kalau latihan power ya, squat Iya. kurang. Nah, barunya diganti lunges, ditambah Iya. lunges. Gini ya. Tapi kalau mau sederhananya Mas ya, kanan kiri ya. ya benar, kanan kiri supaya simetris maksudnya. Simetris. Nah. Secara sederhana, kalau ini sudah mentok, Jadi setelah lunges terus baru Uno, iki ya. ya, Ya, ini Pak? salah satunya. Yo, Ini kayak step box ya. gini, terus. Ya, naik aja. Nah, ini Gini. sensasinya lebih berat daripada hanya sekedar lunges tadi. Iya sih. Nah, 1 kaki. Oh, ya gantian kaki kanan kiri. Ya, jadi intinya kalau istilahnya harus selalu progresif. Tidak serta-merta Mas Irawan menaikkan bebannya saja. Jadi meningkatkan intensitasnya itu bisa dengan memperkecil waktu istirahat antar set, menambah jumlah repetisi. Ya, Jadi yang ya, tadi ya, itu ya. tidak benar-benar baku dikunci di situ. Kita kan harus improvisasi, adaptasi juga. Misalnya sudah squat di gober ternyata 50 repetisi kuat, masih kurang berat, tak tambah lunges sekarang kuat 10, besok tidak ada tambahan beban, ya tetap kerjakan situ bisa 20, bisa 50. Nah, berarti harus nambah beban. Tapi sebelum harus nambah beban, harus di challenge di jumlah repetisi dulu. Nah, kalau jumlah repetisi ternyata, misalnya Mas ya, tadi pengkategoriannya, Mas Irawan kerjakan lunges itu 10 repetisi sudah maksimal. Ternyata tidak kuat ke 11, itu masuk ke kekuatan atau bahkan power di situ ya, latihan power. Terus di challenge lagi, lungesnya bisa sampai 20 atau 30. Ini yang dulunya powernya lebih bertahan lama jadinya. Jadi sudah menyerupai targetnya untuk kuat nanjak di Bromo. Harapannya seperti itu. Atau bahkan kalau kita benar-benar tahu secara detail, ini mancalnya waktu nanjak itu tekanannya berapa, ini diserupakan seperti bebannya latihan sekarang, tinggal meningkatkan aja. Tapi kalau power, kalau tadi latihan tambah beban ya, itu iso nggak ke power ya? Karena kan nggak pakai beban. Sementara latihan power itu harus berat gitu, dengan repetisi yang tidak banyak, ya kan? Iya. Repetisi 6 saja, terus kemudian dengan beban yang berat. Iya, benar. Nah, hanya tanpa istilahnya tambahan progresinya beban, bagaimana kalau tidak ada tambahan beban dari luar kan gitu Mas ya. Di kecepatan, larinya dieksplosifkan. Ledakannya itu. Oh, gitu ya. Berarti lebih cepat anunya. Ya, lebih eksplosif istilahnya. Jadi kayak ada lompatan meskipun itu lebih berat ya, ya. Dan ini dikerjakan bolak-balik. Oh, gitu Mas. Iya. Semakin kuat kita mengerjakan ini, nanti harapannya misalnya ya, Mas mancal
di Tanjakan Bromo contohnya. Ini level bebannya ngerasakan dari 1 sampai 10, ini saya rasakan 7 ini mancalnya di sini. Ketika sudah kuat dengan lunges ini, nantinya yang dulunya 7 itu nilainya 7 berubah jadi 5. Jadi lebih ringan gara-gara kontribusi latihan bebannya di sini. Pasti merasakan seperti itu nanti. Iya sih. Di samping tetap latihan terus loh ya, sepedanya tetap latihan. Iya. Ini akan kontribusi. Kalau misalnya nggak pernah latihan sepeda tapi hanya latihan ikut tok, bisa nggak? Tiba-tiba gini, misalnya gini, saya tuh yakin mesti nge-gym, mesti latihan kaki, mesti squat, mesti lunges, tapi nggak pernah sepedaan. Nah, dengan modal itu saya yakin bisa iki. Padahal nggak pernah latihan sepeda, latihan sepeda. Diajak teman sepedaan, wah saya percaya diri. Iya, bisa saya. karena harus latihan kaki terus, bisa nggak gitu? Jawabannya tidak. Yo, kenapa? Kan kaki harus kuat. Iya. Ototnya harus kuat. Ini kenyataannya pasti tidak. Kenapa, Pak? Karena mungkin yang bekerja ketika kita sepedaan itu banyak komponennya, tidak hanya kaki. Karena fisiologis tubuh ini menyeluruh. Nanti kontribusi paru-paru, edarkan oksigen misalnya gitu. Tidak hanya ternyata butuhnya tidak hanya di kaki. Waktu core-nya kerja untuk di stang bagaimana gitu. Ketika ini kerja, ini diam, nanti sirkulasi darahnya bagaimana. Nah, ini kalau sudah rutin sepedaan akan kenal tubuh kita. Apa itu tadi muscle memory? Ya, itu akan kontrol sendiri. Jadi gak bisa ya, iya. Misalnya ya. Contohnya seperti yang orang triathlon itu, kuat lari saya yakin kalau renang masih gitu aja pasti kuat. Atau dibalik lah, saya renang kuat 5 kilo, 5 kilo Suramadu kuat, suruh lari nggak kuat. Ini maksudnya nggak pernah lari loh ya. Iya, dia latihannya hanya itu, hanya renang saja. Hanya renang, dan dia merasa dengan latihan renang itu fisiknya sudah kuat, bisa lari, bisa sepeda. Karena yang penggiat triathlon ya tetap latihan beban. Harus ototnya ini kayak booster istilahnya gitu. Iya. Kayak booster. Iya. Wis, rumit ya, begini ya. Iya tak ya? Iya. Jadi intinya memang harus latihan dan harus memang praktek sepedaannya. Kalau misalkan pelari ya dia harus latihan, lari juga gitu. Soalnya ketika kita sepedaan itu tidak hanya otot, tapi seluruh tubuh itu bergerak, metabolisme dan pengaturannya tidak sama. Ini konsentrasi suplai darah ke kaki banyak, ke tangan tidak seberapa, ke punggung tidak seberapa. Nah kalau renang kan beda lagi, menyeluruh, gitu. Kalau latihan di gym, kalau latihan di gym itu latihan yang paling tepat itu benar-benar spesifik di ototnya, yang lain diam. Gitu, prinsipnya di situ. Sedangkan kalau kita sepedaan semuanya kolaborasi, kombinasi. Memang ada gerakan tertentu, misalnya squat atau deadlift, banyak otot yang kerja. Kalau yang maunya spesifik itu benar-benar kita pecah hanya target satu otot itu, misalnya bicep. Yang kerja hanya bicep saja, yang lain tidak kerja. Dikasih tataan supaya yang lain tidak bantu, hanya fokus di sini. Sedangkan kalau sepeda kan keseluruhan. Nah, kalau pertanyaan Mas tadi, kok latihan kaki terus pasti sepedaan kuat? Nah itu tadi yang menjawab tidak bisa. Belum nggak bisa ya. Bukan belum tentu, tapi memang nggak bisa. Tapi kalau dua-dua jalan bareng bagus. Berarti fungsinya ya support, bukan bukan pengganti. Bukan pengganti. Support itu mendukung. Dan kalau menurut saya booster itu. Nah, iki ya. Jadi misalnya latihannya power itu ya yang begitu itu dengan beban. Tanpa beban ya. Tanpa beban dari luar, dari kita. Bodyweight training jadinya. Ada squat, ada lunges, terus naik meja tadi ya. Kalau misalkan kurang berarti ditambahkan beban. Kalau misalkan sebelum tambahkan beban, itu eksplosifnya ditingkatkan ya kan. Misalkan tetap kurang, berarti memang harus ditambah beban ya. Pakai apa sih? Pakai barbel. Kalau yang masing-masing itu dumbbell. Kalau yang bar palang, nanti barbel. Bisa pakai dumbbell kan macam-macam ya ukurannya. Bisa bertahap, bisa mulai yang 2,5 kilo sampai 5 sampai lebih dan sebagainya. Tapi kalau yang kesimpulan sekilas ya, kalau menurut saya kalau targetnya memang untuk sepeda, tetap targetnya kalau latihan bebannya menargetkan repetisi yang banyak. Kalau hanya untuk kekuatan atau endurance, kalau untuk endurance yang penting dari Surabaya ke Porong kuat, nah ini beban tidak terlalu berat, tapi dituntut pengulangan yang banyak. Pengulangan ya, karena setnya endurance atau repetisinya gimana? Ya. Nah, itu misalnya tadi kan dari langsung tanjakan ya. Ketika berangkatnya dari Surabaya, Pak, itu ya apa? Nah, ini lebih ke pengaturan energi juga. Jadi memang
sebenarnya kalau pembicaraan seperti yang tadi itu kan energi kita seperti hybrid. Di awal itu lebih cenderung gula yang dipakai. Kemudian kalau gulanya habis baru lemak. Ini sistem energi secara umum. Dan padahal kalau yang endurance itu maunya menggunakan lemak. Waktu tanjakan menggunakan gula. Ini sudah habis duluan. Nah ini pengaturannya bagaimana? Ya, kalau bisa, menurut saya harus ada loading. Sudah biasa ya maksudnya. Sepeda bawa bisa makan atau makanan yang gitu. gel itu atau apa? Iya, ada gel, ada kadang. Kalau teman-teman yang ultra itu biasanya ada yang di depan itu ada tas untuk makanan untuk lemper, iki sambil jalan sambil makan. Mungkin yang sekarang yang fabrikasi kan juga banyak. Yang benar-benar dikemas seperti itu. Time release-nya yang cepat atau yang lambat. Kan gitu. Yang jelas energinya beda dan biasanya sudah habis duluan energinya memang untuk nanjak. Nah, ini kan tantangannya di sana. Yang seperti apa yang Jawa Pos itu namanya. Yang maksudnya yang sampai ke Bromo dari Surabaya itu Mas, eventnya kan tantangan kan itu, sudah capek-capeknya malah suruh nanjak. Itu secara energi harus masuk. Sebelum menanjak itu energinya harus disiapkan masuk, akan lebih menurut saya seperti itu. Energinya dari Surabaya ke Bromo, bagaimana strateginya? Kalau secara kekuatan otot ya tetap harus latihan kekuatannya itu dijaga, ditambah lagi dengan endurance. Jadi mungkin kalau mau latihan beban dispesifikkan untuk yang itu, jadi latihannya disamakan juga, latihan endurance terus latihan power. Jadi latihan powernya ditaruh di akhir supaya membiasakan dengan target yang disesuaikan itu. Awal latihan tidak terlalu berat, setnya banyak 10, repetisinya mungkin 20 setiap varian squat itu tadi. Nanti kalau sudah akhir, baru di-challenge dengan latihan powernya. Itu apa? Pas latihan gitu? Latihan beban, yang saya bicarakan latihan beban. Berarti yang pertama itu repetisinya banyak. Repetisinya banyak. Dengan latihan yang sama. Terus kemudian bebannya tapi ringan. Bebannya ringan. Kalau memang targetnya seperti yang untuk yang itu endurance banyak, 10 set ya enggak apa-apa. Itu endurance ya? 10 set 10 set enggak apa-apa. Prinsipnya semakin banyak, semakin baik? Iya, semakin baik. Dengan beban ringan? Dengan beban ringan. Kuncinya dengan itu, beban ringan. Dan setelah itu baru latihan dengan beban berat. Karena yang satunya untuk latihan endurance, yang satunya untuk power. Untuk power. Diserupakan memang. Berarti misalnya latihan kaki ngono, yang pertama mungkin squat biasa gitu ya. Yang kedua tambah beban. Tambah beban atau ganti lunges. Bukan lungesnya di awal, tapi lungesnya di setelah squat. Di akhir. Karena lunges lebih berat. Karena kita itu kalau di gym latihan beban tidak bisa menyalahkan kalau nggak tahu targetnya. Ada banyak sekarang video beredar. Contohnya Mas ya, latihan squat kok gini-gini tok gitu kan banyak. Ternyata dia memang dipakai untuk lompat yang butuhnya hanya sedikit. Jadi kita tidak menyalahkan dia. Ternyata ya benar latihan seperti itu. Karena masing-masing gole orang itu beda-beda. Gitu. Karena misalnya squat itu yang ideal kalau kita belajar. Ini lutut tidak lebih dari ujung kaki, kemudian turunnya sampai 90 derajat. Nah, ini gini ya. Ini idealnya squat seperti ini. Tapi kalau memang kita fokus untuk sepeda, Mas Irawan, diukur. Ini pedalnya ketika naik hanya tidak sampai 90, ya ini aja yang dikerjakan gitu. Tidak harus sampai bawah. Kalau ngomong ideal squat ya memang sampai bawah. Tapi kalau dikembalikan ke tujuannya, saya ini fokusnya untuk sepeda, benar-benar fokus untuk sepeda. Ya sepedanya diukur, ternyata pedalnya dari posisi bawah sampai posisi yang paling atas hanya segini. Ya squatnya segini aja yang dibutuhkan. Tapi misalnya sampai bawah itu lebih baik nggak sih? Lebih baik. Lebih baik ya. Kalau efisiensi tenaga, pastinya cukup yang sampai segitu aja. Gitu ya. Yang tidak banyak orang paham sebenarnya apa namanya? Kalau di sepeda itu ada klepnya ya. Klip ya. Itu kontribusinya hamstring, ototnya kerja hamstring, karena narik. Hamstring tidak hanya dorong tapi juga narik. Gitu. Latihan hamstring sendiri, squat memang ini kerja tapi sedikit. Hamstring yang banyak kerja, latihannya ini deadlift. Oh iya, itu ya. Ini hamstring. Untuk yang teman-teman yang pakai klit ya. Ya, gitu. Yang kalau mau ada alatnya ya gini, yang leg curl ini, ada pemberatnya terus tarik. Ini kalau mesinnya di gym ada yang laying, ada yang duduk. Iya. Kalau latihan tanpa alat, ya Bu. Yang tanpa alat itu salah satunya. Untuk melatih hamstring ya. Deadlift. Ya. Deadlift kayak apa? Deadlift itu ada dua yang populer. Yang populer dua itu gini. Ini selebar bawah aja kurang lebih cukup. Yang Romanian deadlift, lututnya banyak ditekuk. Nah, gini. Ini tanpa biasanya ada bar. Kalau nggak ada bar ya pakai badan gini enggak apa-apa, ini cukup berat. Nah, ini kan banyak ditekuk. Nah, lower back-nya harus agak. Iya.
Ini yang banyak kontribusi glute, otot bokong sama hamstring. Yang pertama bokong, kedua hamstring. Itu juga latihan belakang. ini ya, latihan punggung ya. Iya, punggungnya pasti kerja. Tapi yang ini utama, baru ini pendukung. Gitu. Tapi yang gerakan kedua SLDL. Varian nama gerakan yang kondang, nanti ketik di situ muncul. SLDL. Iya, stiff leg deadlift. Nah, ini cenderung lurus lututnya. Ini yang kontribusi bergeser, yang utama hamstring. Kalau tadi kan ditekuk gini, Mas. Nah, ini ya. Yang kedua lurus ini. Bergeser, ini yang utama, Tanpa ini yang beban kedua, tanpa beban. Tanpa beban gitu tok cukup ya? Ya kurang sebenarnya. Kurang. Berarti Kalau misalnya ya, cukup atau di enggak itu awal-awal ya? tiap orang itu beda-beda, Mas. Oh. Kalau memang sekarang dirasa cukup ya cukup. Nanti pasti akan jadi ringan. Progressionnya satu kaki jadinya. Ini satu kaki juga bisa. Nah, Ini lebih berat. lebih berat daripada hanya dua. Berarti model kayak Rangers tadi ya dengan Ya, benar. Iya. Ini contohnya. Kalau kurang berat tambah beban. Yang jelas memang pada akhirnya memang harus nambah beban ya. Iya. Untuk lebih Karena kembali ke konsep tadi adaptif itu. iya. Nanti lama-lama kita akan Pokoknya kan terbatas sudah ada kan terasa ini. lagi. Terbatas. Yang dulu Mas sepeda hanya 5 kilo, sekarang 8 kilo. Iya. Puluhan kilo, ribuan kilo. Ah gitu contohnya. Terima itu. Berarti itu kalau klit ya. Oke. Jadi sakjane iku ketika kita sekarang speed. Jadi kan tanjakan ya. Iya. Tanjakan yang langsung nanjak, tanjakan yang ada ininya, Iya. ada apa namanya? Ada endurance-nya. Iya. Kan? Latihannya Ini gitu ya. sekarang flat tapi lebih cepat. Maunya kayak gitu. Flat tapi speed. Ya. Cepat. Itu Biasanya kan untuk teman-teman yang ngelup itu loh, Pak. Itu Iya. kan banter-banteran Iya. ya. Kalau yang tadi untuk teman-teman yang ultra cyclist yang jauh-jauh, Iya. yang ikut event biasanya kan ketemu itu flat, ketemu tanjakan ketemu. Iya. Nah sekarang untuk yang speed. Tipe latihannya kalau menurut saya sama seperti yang tanjakan kalau seperti itu. Oh no. Ini kalau ngomong latihan bebannya loh ya, sama. Hmm. Prinsipnya sama. Tapi harus, ini. intinya harus kuat berat, terus repetisi pengulangan banyak. Oh. Tapi sebenarnya beratnya berapa itu variatif Mas ya. Kalau bisa kita ngukur, merasakan ternyata gear yang paling kecil di belakang dan gear yang paling besar di depan, ini Mas bisa mengira-ngira, oh ini sama ternyata dengan squat 20 kilo. Mungkin berarti cukup di situ latihannya. Dengan repetisi yang banyak. Repetisi yang banyak. Tapi kalau memang ini 20 kilonya seimbang ya, sama dengan beban kita ayuan, kalau ternyata kita bisa menaikkan bebannya di sini, ayuannya itu akan jadi terasa ringan. Logikanya di situ. Sederhananya di situ. Berarti sama ya, itu terkait dengan ini ya, terkait dengan apa jantung dan lain sebagainya. Itu kan kalau speed biasanya kan heart rate tinggi, terus kemudian jantungnya lebih kenceng, itu gimana ya? Sederhananya kalau jantung itu semakin meningkat, ini sinyal di otot kita ini sudah kesusahan masukkan energi. Oh iya. Kan seperti itu. Bukan oksigen ya? Iya, pace-nya itu sudah bergeser dari apa namanya yang latihan endurance bergeser ke power itu tadi dong. Kalau sudah ngoyo, itu berarti kan levelnya sudah sangat tinggi ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi suplai energi ke otot ini tidak efisien lagi, makanya ada sinyal heart rate-nya meningkat. Nah, ini memang tujuannya latihan di sana, dirangsang sampai seperti itu. Nanti ketika event atau ya event lah katanya seperti itu, jadi lebih ringan. Supaya heart rate-nya nggak terlalu. Iya, kalau bisa event itu sudah heart rate-nya sudah sesuai. Misalnya taruh di intensitas ya tinggi, tapi di 170-an heart rate-nya kan gitu. Tapi ketika latihan, ini mungkin digeber dikit-dikit di atasnya situ. Nanti ketika event aman. Ya apa ngelatih heart rate supaya tidak meningkat ya. Baik, karena tanjakan kan heart rate juga meningkat. Iya. Speed juga heart rate meningkat. Iya. Nah, itu gimana caranya supaya ketika latihannya, Latihannya. gymnya. Ini sama seperti yang tadi Mas, pembahasannya yang tubuh kita adaptif. Mas dulu waktu kemampuannya hanya sepeda 5 kilo saja, itu pasti lebih dari training zone-nya sedang. Di atasnya sedang. Tapi kalau sekarang yang kemampuannya bisa 100 kilo sekali sepedaan, suruh sepedaan 5 kilo, ini enggak kerosok. Iya. Jadi memang levelnya harus dinaikkan, ditinggikan. Bahasa yang paling sederhana, kalau kita di keolahragaan gini ya, itu yang menganalogikannya atau mendefinisikannya di VO2 max. VO2 max, volume oksigen maksimal di tubuh kita. Nah ini diukur. Nah itu kita punya beberapa metode pengukuran, contohnya dengan yang lari bolak-balik MFT itu ya. Nanti muncul grafiknya berapa. Ini kekuatannya di 40
ada di 70. Nah, kalau 70 disuruh lari-lari pasti kuat. Kalau yang 40 disuruh lari-lari misalnya 20 menit nggak kuat. Kalau melatihnya bagaimana? Harus di-challenge terus, nanti akan meningkat. Gitu ya. Levelnya sampai sekarang harus disampaikan 100 kilo sepedahan, baru 5 kilo akan terasa ringan. Nah, kalau sekarang 100 kilo, misalnya 100 kilo terasa ngoyo, ya berarti harus dikuatkan ke 200 kilo. Baru 100 kilo akan terasa ringan. Ini contohnya seperti itu anak. Ya memang harus ditingkatkan ya, Iya, perlahan, harus pelan-pelan. ditingkatkan. Itu ya, untuk Nggak prakteknya. bisa di switch langsung. Iya, tapi Problemnya kalau kan di untuk situ. latihan ya, Pak? Latihannya Heeh. break the limit itu aja, wis. Oh, Ini mau di gymnya harus melampaui batas. tetap ya. Kalau Nanti diterapkan di sama sepeda harus melampaui batas. Tetap memang anu ya. Adaptif itu Apa? tadi. Yang efisien bagaimana? Ada salah satu yang ngebooster cepat, high intensity interval training. Wah. Ini pembedanya hanya durasi waktunya. Ini alternatif kalau ternyata harusnya kan misalnya latihan supaya kuat 30 kilo, waktunya kan lama Mas ya. Iya. Tapi di event nanti aku harus bisa 50 kilo, padahal waktu latihan sedikit. Jadi area latihan hanya 30 kilo jaraknya. Nah ini dinaik turunkan, interval training, jantungnya digeber. Naik, terus turun, naik, turun. Ini akan Kau berdampak. kenceng setelah itu pelan gitu Iya, ya, anu praktek iya. ya. Disuruh mikir, tubuhnya di randomkan. Itu disuruh mikir. Iya, jadi waktunya singkat tapi berdampak. Ini salah satu booster saja, Iya. dan tetap harus dikerjakan sesekali latihan yang melewati 50 kilo, Iya. yang tadi targetnya 50 kilo itu. Tapi jaraknya sama ya, misalnya kencengnya sak piro, berapa jaraknya, terus kemudian Nah ini yang di- bervariatif, ngomong interval training ya, interval, Mas. interval Nah, yang paling umum 1:1. 1:1. Misalnya ngerjakan sprintnya 2 menit, nanti restnya 2 menit. Iya, Rest itu yang penting heart rate-nya turun. Paling gampang indikatornya di heart rate. Tapi biasanya mempermudahnya di level, mungkin kalau sepeda lihatnya kecepatan. Yang kecepatan 30 km per jam. Habis itu ketika istirahat 15 km per jam, santai. Nanti 2 menit berikutnya 30 km per jam. Nah, ini mungkin enak kalau di velodrome ya. Kalau di jalan ini kan ada susah. Dan kalau interval training mau meningkatkan, digeser. Kerja payahnya itu 3 menit, istirahatnya tetap 2 menit. Nanti sprintnya 5 menit, ini istirahatnya 2 menit. Nah, ini akan berubah. Ini salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan itu tadi. Untuk match-nya mungkin dikatakan seperti itu. Ini interval ya berarti ya. Interval training. Untuk anu ya, untuk percepatan Iya. iya. Anu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini Pak, sepedaan itu yang kena itu kan tadi latihan otot ya tadi. Otot kaki maksudnya. Otot kaki, Otot misalnya kaki. gitu. Nah, kalau otot kaki jelas ya karena sepeda itu pakai kaki ya. Iya. Nah, kalau tadi kan semua otot itu ternyata kena. Iya. Nah, itu Dengan porsinya masing-masing. otot apa aja yang perlu dilatih Pak untuk menguatkan bersepeda? Kita analisa perlahan Mas ya. Yang paling dominan pastinya kaki. Kaki. Berikutnya kalau saya analisa saya ya, ini disclaimer. Bukan ini yang paling benar. Salah satu pengamatan saya, ini ketika ngayun mungkin upayanya bisa pakai glide itu. Akhirnya Glide, kaki pun pakai glide, bisa kaki depan, quadricep atau hamstring. Nah, ini juga langsung kontribusi. Kemudian kekuatan latihan otot back ini cenderung narik kalau iya otot back. ya, ini akan membantu menstabilkan ketika kaki mancal. Dan ketika off saddle ya. Ya, Off benar, saddle kan. benar. Nah, itu backnya udah kuat ya. Off saddle, iya benar. Iya. Itu harus kuat. Karena kan kalau tidak kuat, yang nahan ini tangan di stang, di bar ini kan tangan. Iya. Nah, kalau otot backnya yang tarikan tidak kuat, ini tidak stabil. Gitu. Iya. Contohnya kalau menurut saya sih Mas ya, ada pesepeda yang bokongnya sakit. Nah ini berarti tidak ada kerja narik. Sepedanya tidak ngoyo, karena beban tubuh langsung turun di bokong. Kemudian kena sadel. Padahal kalau Mas mungkin sepedaan, ngoyo kan, nendang gini ya, nendang akhirnya kompensasinya badan ke atas. Nah kalau backnya tidak kuat, ini akan nggak stabil. Kalau backnya kuat bisa kokoh di sini, tekanannya bisa stabil ke bawah. Oh iya. Berarti otot back kontribusi. Nambah power ya? Ya, powernya nambah, lebih stabil. Kemudian nanti otot lengan, ya biasanya kalau latihan back mesti tarikan. Berarti handle gripnya pasti akan kuat. Gitu. Kemudian kalau backnya kuat, pandangan akan stabil. Terus namanya untuk stabilizer, ini core pasti kerja. Latihan perut itu harus dikerjakan. Entah itu sit up atau hanya sekedar yang isometrik ini seperti plank.
kontraksi tapi ototnya tidak memanjang memendek. Ada ceritanya gitu, kontraksi memendek memanjang sit up. Kalau posisi diam ini plank. Nah, ini akan membantu untuk kerja endurance-nya. Karena seolah-olah perutnya tidak kerja, stuck di situ. Tapi sebenarnya kerja sedikit dan durasinya lama. Padahal kerja kabeh yo, otot-otot iya. ya. Memang yang dominan kaki, nanti bergeser ke punggung. Tarikan tangan ini menstabilkan ketika mancal. Iya. Oh, bahu yo, otot besar kan ada 4 ya. Kaki yang biasa kita kaki, kaki, bahu, dada, kemudian punggung, back ya. Nah, otot dada iki. Otot dada kalau di sini, kalau di sepeda, kalau di sepeda ini jaga stabilizer supaya badannya tidak turun aja. Karena kontribusi otot dada kan mendorong ya. Nah, dorong dan posisi bar stang kan dari sepeda yang apa namanya sampai itu gravel atau seperti sepeda road bike kan agak turun gini, agak turun. Nah, ini pasti posisi lengan bahu jaga. Dan ketika supaya ini tidak turun, dadanya yang kerja jaga. Ini pasti kerja sedikit tapi lama, gitu. Kalau ini besar dan lama, pasti suplai darah di sini ada untuk jaga energi. Nah itu tadi kerja, meskipun porsinya berbeda, tetap semuanya kerja. Dan latihannya harus pasti berbeda kalau memang spesifik. Iya. Nah, ini, nah kita nge-gym dulu ya. Biasanya waktu diajari Mas Ardi itu. Dalam seminggu itu latihannya ganti-ganti. Iya. Sekarang otot dada, otot besar ya. Dada sekarang latihan. Ini dengan target Mas, bukan targetnya sepeda dulu. Sepeda ya. Ini dada dulu. Terus kemudian besok punggung. Terus kemudian bahu. Terus kemudian kaki. Gantian ya. Nah, misalnya kita ikut sepeda. Sepeda ini apa ini? Kan kaki harus kuat terus sih. Porsinya lebih banyak. Ya apa misalnya? Ini gini. Ke-gym ya. Iya. Sebenarnya prinsipnya semuanya sama. Karena targetnya berbeda, ini target sepeda di situ. Tapi kembali ke patokan awal. Kita ini maunya peningkatan. Entah itu kekuatan, entah itu daya tahan, entah itu di power. Tubuh kita ini ketika latihan hanya sebagai rangsangan saja. Ketika pembentukan itu terjadi ketika kita recovery. Nah, itu yang dituntut. Yang penting ada waktu recovery. Recovery-nya kalau setiap orang itu beda-beda. Yang ideal secara standar sehari, 1 hari. Hari ini latihan, besok tidak. Berarti kita gak bisa ya misalnya gini ya. Saya tuh misalnya kepingin kaki kuat ya. Hari ini tetap gantian. Sekarang latihan dada, ketambahan kaki. Terus kemudian besok latihan bahu, ketambahan kaki. Terus kemudian besok lagi latihan punggung, ketambahan kaki. Baik, ketambahan kaki. Ngono itu bisa nggak? Artinya setiap hari kakinya setiap hari ada kaki. Iya. Kalau menurut saya ini secara hasil tidak maksimal. Gitu. Secara hasil tidak maksimal. Tapi kakinya beda-beda, latihannya kan beda. Misalnya hari pertama kaki model squat misalnya. Iya. Apa sih? Kaki mana ya? Coba contoh yang sampai tanyakan gimana? Ya. Terus baru saya coba analisa. Squat ya. Squat misalnya. Squat. Ini berarti yang kaki depan gini. sama bokong. Ini sama bokong. Sama bokong. Terus baru ngono sing hari besok latihannya apa? Sing ini. Yang gini-gini ku. Set. Oh, boleh. Nah, iya kan? Boleh. Kan beda kan? Bisa. Ada yang gini, ada yang gini-gini ya. Iya, kan? bisa. Iku. Karena prinsipnya ototnya kan. Ototnya kan beda ya. Intinya otot yang dilatih, sekarang dilatih besok harus istirahat. Terus kemudian sing ketiganya misalnya yang model tidur gini, terus gini. Itu yang belakang hamstring, leg curl namanya. Hamstring. Iya, boleh kan? Belakangnya leg curl, boleh. Setiap hari dilatih sampai ototnya beda. Karena kaki itu kan juga beda-beda kan, tiap latihan. Ini ngomong idealnya loh ya. Boleh seperti itu bisa ya. Boleh. Karena ketika hari ini gini, terus besok kan ini istirahat kan. Iya. Terus gantian. Benar. Tetap bisa begitu. Bisa. Dibuat begitu ya. Iya, dibuat begitu bisa. Ini kan yang saya ngomong ini kan yang ideal Mas ya. Iya. Tapi beda cerita ketika kita melihat dan mengamati yang sudah dikerjakan untuk atlet. Atlet itu ternyata latihannya ya setiap hari latihan bisa pagi sore. Iya. Gitu. Ini kan bukan seperti konteks yang saya bicarakan secara umum yang ada di gym. Nah, ini memang khusus. Tapi kenapa dia kok bisa seperti itu? Ternyata memang dia hidupnya didesain seperti itu. Istilahnya kan masuk training center ya. Geraknya dikontrol, gizi masuk, bahkan kalau bisa psikologisnya ini dikondisikan supaya recovery-nya bagus. Jangan stres-stres kan gitu. Jadi tubuhnya memang dibuat robot. Nah, lain cerita dengan sampean dan saya. Sampean tetap masih kerja kan gitu. Iya. Dengan porsi pikiran yang enggak sama.
Ini saya yang satu dia ngomong kan idealnya seperti itu. Kalau atlet nggak ideal, tapi lebih bagus bisa jadi. Iya. Dia ya mencapai percepatan karena butuh waktu yang dan porsinya mungkin untuk meningkat. Satu hari itu yang pagi latihan power bisa nanti latihan endurance. Iya, saya dulu pernah ngobrol sama coach Puspita itu ya, mantan juara nasional, nasional emas. Nah itu setiap hari Pak. Jadi event itu dia latihannya di Belanda. Iya. Latihannya nggak nanggene kalau di Belanda. Kalau di sini itu eventnya itu seminggu sekali ya. Di sana itu setiap hari on event. Dan mereka diminta ikut event karena tidak hanya latihan tapi itu loh mental kompetisinya itu jalan. Benar. Itu dan porsi latihannya luar biasa. Iya. Nah, saya waktu itu juga heran. Ini sih. Kalau pemahaman saya waktu ke gym dulu ya memang honor rest day gitu supaya recovery karena itu supaya maksimal perkembangan ototnya. Ternyata memang dikondisikan begitu. Dikondisikan di situ. Dan sebelum masuk itu ada penyesuaian dulu. Lebih disiapkan. Bahkan ada banyak manipulasi di sana. Misalnya di treatment pakai ice bath. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Itu merangsang untuk mempercepat recovery karena waktu-waktu yang dibutuhkan benar-benar singkat. Iya. Masuk di training center. Atau bahkan sama seperti misalnya kita kenapa? Di hari tuanya masalah nggak ya? Sebenarnya balik lagi tubuh itu adaptif. Nanti yang penting dengan pola hidup sehat yang dikerjakan nanti akan bagus. Ya, jadi mereka itu benar-benar sehat karena kan kontrolnya lebih bagus daripada kita di sini. Kita mau mengerjakan seperti itu ya bisa kalau mau kan gitu. Tapi kan ada yang dikorbankan seperti pekerjaan akhirnya tidak bisa. Akhirnya pilihan. Dan gizinya dihitung benar itu ya. Iya, benar-benar seimbang disesuaikan dengan target. Kembali seperti mungkin saya ingat misalnya atlet-atlet biasanya latihan power. Ini pakai spinning bag diberatkan, dikeber. Jadi intinya yang tadi kita perbincangkan indikator yang paling gampang kita lihat itu di heart rate-nya. Jadi kita selalu melihat, memonitor heart rate kita, jantung kita seberapa. Kalau itu masuk di training zone-nya intensitas tinggi, yaitu menyerupai dengan seperti menanjak. Kurang lebih seperti itu. Latihan beban, ini kok jantung saya tinggi. Nah ini sama seperti menanjak. Ini kok posisi santai, ini untuk latihan yang endurance. Kalau mau memang untuk sprint, berarti dikeber seperti heart rate-nya di situ. Ini heart rate ini yang cenderung selalu jujur di tubuh kita. Iya, selalu jujur ya. Cerminan. Iya. Dan itu kalau terlatih akan efisien untuk rendah. Jadi kalau tubuh kita semakin kuat, semakin bugar, jantungnya ini tidak gampang naik. Iya. Gitu. Jadi alat pengukur heart rate itu wajib ya kalau misalkan. Iya, harusnya gitu. Kita bisa tahu perkembangan kita itu. Iya, progresnya seperti apa, kemampuan realnya, dan itu yang aman. Dengan modern seperti waktu yang saat sekarang ini, mungkin banyak pemain bola sudah pakai rompi yang berat, chest bra itu. Nah, pelatihnya melihat aja. Ini sudah ngoyo apa belum? Nah, itu nyambung ke pelatihnya bisa lihat ya. Masuk di tabnya. Bahkan beberapa gym sudah ada gitu, langsung mampang di atas monitornya, pakai strap masing-masing muncul di sana. Ini kurang latihannya. Iya. Kurang ini bisa jadi bukan berarti tidak mau berat. Mungkin beratnya sama seperti berat yang kemarin, tapi sekarang kan sudah bugar jadi atletnya belum meningkat. Nah, harus di-challenge ditambah lagi bebannya. Iya. Challenge-nya itu atletnya meningkat. Iya. Itu ketika latihan, bukan waktu waktu harusnya gitu. Kalau event sesuai sudah targetnya. Iya. Big limit itu tadi gimana? Iya. Mantap. Keren ya. Kita ngomong latihannya sepeda ya begitu. Ya. Bulet ya. Ternyata ya. Tapi kalau tahu enak, salah paham, tepat sasaran. Jadi untuk teman-teman sepeda itu gak ada ruginya ketika dia masuk gym. Tidak ada ruginya. Karena itu yang penting sangat mendukung. Iya, yang penting benar-benar tahu posisi resiko cedera. Jangan sampai cedera, karena resiko cedera ada. Kalau cedera kan kemana-mana tidak sepeda. Iya. Dan recovery. Peran PT itu penting banget, Pak. Yang terutama di situ. Saya dulu waktu awal-awal kan, apalagi kita awal masuk gym terus di situ alat-alat kayak gaya opo semuanya ternyata. Meskipun sekarang lihat di YouTube banyak, Mas. Iya. Nah, tapi perlu pendampingan. Betul. Karena di YouTube kan kita nggak tahu posisinya detail banget kan. Iya. Suruh gini kan. Benar. Jadi PT itu penting. Mungkin di awal akan membantu lebih mengenali supaya paham. Berikutnya lihat di YouTube, Instagram, pahamnya langsung klik. Oh, gerakan seperti itu. Ini otot ini yang kerja. Ya. Ini gerakannya seperti ini, resiko cedera di sini, benefitnya gimana gitu.
Iya, iya. Kita cari resiko yang rendah, benefit yang paling tinggi sesuai rekening kita. Itu bisa menganalisa nantinya. Iya. Kalau sudah menganalisa, referensi gerakan itu macam-macam sekarang. Ada banyak kreatif dan informasi. Iya, iya. Jadi ketika kita sudah tahu dasarnya itu bisa diganti dengan Ya, ini alat ini ganti improvisasi, ini gitu. benar. Iya. Tadi kan mungkin saya hanya nyontohkan sebagian. Iya, Nanti iya. Mas Irawan melihat, oh ini serupa ini sebenarnya. Iya. Dan tetap aman, saya bisa latihan itu. Ya di Gitu. rumah pakai beras, pakai macam-macam bisa Iya. ya. Iya. Iya, iya. Sampai itu berapa lama sih? Jadi personal trainer Mungkin mulai tahun 2010, Mas. Sekarang 2025. 2025. 12 tahun. Awalnya SMA, sebenarnya dari kakak saya yang bekerja di tempat yang seperti ini serupa. Ketika saya masih SMA kelas 1. Dengan informasi itu saya langsung di desa itu ikut gym. Kebetulan Oh, iya? guru saya itu buka gym. Saya ikut di sana. Oh, iya, iya. Terus kuliah pendidikan olahraga kepelatihan bisa olahraga. nyambung. Ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau di ilmu-ilmu yang aku mau itu di enggak diajarkan ketika dilatihkan ketika jadi personal trainer apa iki ketemunya di kampus? Di kampus itu cenderung seperti dasar-dasarnya saja. Pengembangannya banyak ketemu di gym. Tapi dengan itu saya bisa menjawab pertanyaan Mas Irawan yang kayak pembakaran otot itu tadi. Ya itu adanya di kampus. Oh iya, iya, Nah, iya. ini kadang-kadang kampus belum mengantar sampai ke yang di gym. Iya, Di gym iya, banyak yang iya. baru tapi dasarnya saya ada gitu. Iya, karena Bedanya di beda situ. loh ketika teman-teman PT yang dia nggak ada dasarnya di kampus itu dengan Iya. kok sampai ini Iya. beda banget. Iya. Karena memang PT itu banyak yang tidak perlu sekolah bisa jadi PT itu banyak Iya, dan iya. boleh di sini. Iya. Kalau dokter itu harus sekolah kedokteran Iya, baru bisa iya. jadi dokter. Kalau PT Karena tidak. portofolionya kan awak kan dia badannya bagus itu biasanya Iya. lah cocok. Iya, sayangnya yang otaknya bagus dia tidak konsisten latihan membuat badannya bagus. Iya. Banyak yang itu. Jadi ketika ngomong ngomong apa gitu. Badannya jelek kan gitu kadang-kadang gitu. Iya. Ya, kekurangan kelebihan ada. Mantap, mantap. Apa mana tambahan untuk teman-teman pesepeda ini supaya yang selain yang kita bahas ini kira-kira? Yang penting harus menikmati. Di sepedanya menikmati. Kalau mau latihan beban di rumah atau bahkan di gym dan itu bisa menikmati. Terus salah satu tipsnya saya yang biasa berkecimpung di gym, tantangannya itu atau biasanya banyak orang yang bayar member gym, join di gym bisa bayar, tapi tidak rutin. Nah, Ya rutin, iya. harusnya rutin supaya Iya. dapat hasil. Karena Karena kalau tidak rutin tidak ada hasil. karena ini Pak, ini dari sudut pandang sudut pandang member ya, Iya. akan member ya. Kita itu di awal-awal berat Pak. Bayangkan, umpamanya apa jenis komentarnya konco-konco member itu, wis bayar di Polos Suro, Iya. kongkon ngangkat-ngangkat, ngono misalnya Iya, gitu. Ya. benar. Karena memang kita kayak di awal-awal itu sampai di titik tertentu kita baru bisa menikmati, oh ternyata memang Iya. enak ya. Karena hasilnya tidak bisa instan, Mas. Iya Pak. Itu Iya, ya apa bisa. caranya supaya kita itu di awal-awal bisa tetap Iya. apa ini namanya tetap saya semangat ngono. berbagi saja. Iya. Karena kan berusaha tujuannya kita kami yang bisnis di gym ini berharap member yang join itu mau rutin datang. Biasanya kami screening, tinggalnya di mana, Oh iya. geografis titiknya ini memungkinkan apa enggak dari titik gym ini. Oh sampai ngono ya. Iya, ini yang paling sederhana, rumahnya mana, aktivitas kesibukan kerjanya di mana. Gym itu ideal itu dekat rumah atau dekat kantor. Kadang kan rumah sama kantor jauh, tapi gymnya dekat kantor nggak apa-apa. Sebelum pulang ke rumah nge-gym dulu, Iya, gitu. iya, Tapi kalau dua-duanya ini nggak relevan, nyempal jauh mas ya. Mesti Ini kasihan kita, bayar tuh nggak datang. iya, mesti putus itu. Ya itu salah satu awalnya gitu. Baru berikutnya, kalau ini sudah memang ada salah satu yang sesuai, oh dekat kantor, ya nggak apa-apa, bisa rutin, ayo gabung saja. Nah, ketika sudah gabung, awal ini kita meski ajak untuk screening dulu. Tujuannya untuk tahu progresnya. Kadang-kadang progres itu nggak bisa muncul, dirasakan kalau hanya posisi atau kurun waktu 1 minggu. 1 bulan pun kadang-kadang progresnya masih belum terlihat. Iya, lama banget Pak progres itu Pak. Terlihat itu dalam arti secara yang kita rasakan. Fisik ya? Oh, Iya, rasakan, yang bukan kita perubahan rasakan. fisik? Perubahan fisik bisa jadi. Oh iya. Perubahan fisik dari apa yang kita rasakan. Karena kita melihat tubuh kita ini berangsur-angsur. Iya, iya. Kelihatannya sama, tapi orang lain yang nggak pernah ketemu, satu Iya, bulan berikutnya iya. pangling. Oh kamu lebih kurus sekarang. Iya. Berat badannya tetap lebih ramping. Nah orang Iya. lain yang menilai.
Tapi kita di sini membantu untuk screening, contohnya body komposisi itu tadi. Secara body komposisi ternyata ototnya naik, lemaknya turun. Nah, gitu. Mungkin berat badannya sama, tapi komposisi tubuhnya berbeda. Iya, berprogres misalnya bentuknya berubah, karena lemaknya menyusut, berkurang, ototnya naik. Iya. Dan Mas Irawan sendiri melihatnya itu setiap hari melihat tubuhnya, sebenarnya tidak ada perubahan. Iya. Nah, kadang-kadang gitu, orang lain harus menyadarkan. Biasanya kita yang di sini di gym ini menghibur, bagus progresnya. Nah, itu jujur, nah itu enggak, tapi seneng. Iya. Tapi apresiasi. Termasuk termasuk karena membuat orang itu seneng nge-gym juga. Iya, supaya menganggap gym ini second home. Oh iya, second home itu penting loh. Iya, penting. Suasana itu banyaknya gym sekarang ini yang diuntungkan customer. Tapi kita sebagai penyelenggara fasilitas berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik supaya mereka itu kerasan di tempat kita. Pembedanya itu apa? Nyaman. Iya. Gitu. Kalau alat kurang lebih sama. Tapi ya bicara nih di awal-awal kan berat ya. Maksudnya sudah bayar, terus kemudian mengangkat berat dan sebagainya, membuat konsisten untuk itu apa Pak? Nah, ini yang kita arahkan biasanya latihannya ini sesuai level fitnessnya masing-masing. Dengan tetap men-challenge supaya progresif itu tadi, tapi tidak terlalu ekstrim di awal. Jadi rasa jarum-jarumnya itu tidak terlalu heboh, supaya tidak kapok. Biasanya gitu. Jadi menciptakan suasana yang seperti itu. Dan kelebihannya kalau menggunakan jasa personal trainer PT, ini progresnya di-report dan biasanya sudah kita setting schedule. Dengan targetnya seperti ini, harusnya memang latihan seminggu 3 kali, karena itu. Ini kita tagih waktu untuk datang. Dan ini benar-benar ngoyo loh Mas kita mengundang untuk datang, padahal mereka sudah payment. Kalau tidak datang yang rugian mereka. Tapi kita ini benar-benar mengundang supaya dapat benefit hasil itu tadi. Meskipun kita sebagai pelaku bisnis ada tendensi kita kan kerja cari uang supaya mereka harus datang. Tapi secara hubungan saling menguntungkan, simbiosisnya ini, memang mereka harus datang untuk dapat hasil. Gitu. Dan loh, beda loh dengan itu kan kita itu kadang-kadang menguatkan mental Pak. Maksudnya kita kadang-kadang gak kuat. Iya. Ternyata begitu. Itu benar. Kalau PT itu jadi kuat gitu. Iya. Kadang-kadang saya merasakan kuat ya gitu. Itu sih akhirnya membuat kita itu aku kuat loh. Iya. Apa seneng, happy, terus benar. akhirnya kembali lagi dan sebagainya. Benar. Itu salah satu upayanya kita. Tapi ada yang ini saya cerita aja sebagai brother, ada yang ini Mas. Ada yang jujur, ada yang enggak gitu. Iya, Pak. Kayak ini kalau ngomongnya yang enggak jujur, tapi tetap baik juga. Enggak kuat Dewangi ngangkat, Mas. Dibantu sama personal trainer. Sebenarnya dia kan mengurangi beban latihannya itu, tapi happy. Tidak ada salahnya sebenarnya. Tapi sebenarnya yang Mas sampaikan itu tadi, kalau PT-nya benar-benar tepat, ini kita tidak bantu, hanya secara psikologis saja. Seolah-olah bantu, padahal tidak bantu. Itu mereka yang kuat, Mas. Iya, karena sugestinya dibantu ya. Iya, sugestinya seolah-olah dibantu. Kalau kita yang benar-benar fokus di targetnya mereka, bantunya hampir dinolkan. Sebisa mungkin tidak bantu. Tapi kita sigap ketika mereka gagal langkahnya, kita tolong supaya tidak cedera. Gitu. Iya. Apresiasi dari kami ketika mereka datang. Gitu. Dan yang susah itu datangnya. Memang kalau teman-teman semua kalau sudah join ternyata berat, datang aja. Kalau datang masih latihan. Iya, betul. Kadang itu malas di awal ya. Ketika sudah sampai ke sana ya, tidak ada pilihan lain selain latihan. Iya. Sama seperti punya uang banyak buat gym di rumah. Alah tidak dipakai. Iya, pada mbak iki loh. Kolam renang ya. Di rumah itu nak wong-wong itu mimpinya punya rumah ada kolam renangnya. Ketika ono gak digawe. Iya. Benar. Mantap. Oke, maturun. Luar biasa. Wis ya, ono mana sing perlu sampaikan untuk pesepeda? Berikutnya harus kita simulasikan dengan alat, misalnya idealnya bagaimana yang di gym. Oke, sip. Nanti berikutnya saya melatih Mas Irawan langsung. Wah, itu didokumentasikan ke teman-teman. Top. Sip, maturun. Muga-muga tambah semangat iki teman-teman. Kasih kopi dulu, tenaganya biar lebih kuat.